merasa lebih hebat, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih tinggi, tapi karena ini amanat dari ketua, maka harus saya laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mohon izin, saudara-saudara sekalian, senior yang lebih tua, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Sebelum saya melanjutkan, ketua sampaikan bahwa Karang Taruna bisa sampai sebesar ini itu semua karena teamwork, karena kerjasama. Maka saya panggil ke depan pengurus inti yang selalu banyak membantu saya dari 2016, Karang Taruna Kecamatan Batu Aji, dipersilakan. Langsung aja, cewek semua kebetulan. Nah, jadi kalau saya awet muda, inilah rahasianya. Saya kenalkan satu persatu. Sonia Widitasari, wakil ketua saya. Kemudian Prima Zakia, sekretaris kita di Karang Taruna Kecamatan Batu Aji, bersama wakilnya Mary Yanasa Putri. Bendaharanya di Paulia Ramadini, sama wakil bendaharnya Apriya Tiffany Nasution. Beserta satu persatu pengurus Karang Taruna Kecamatan Batu Aji yang hadir, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi, kita semua bisa seperti ini karena kerjasama dan karena teamwork. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Kita kembali. Kita cepat-cepat aja ya, kita sampaikan poin-poinnya. Next, ini saya, usia saya saat ini 23 tahun. Iya, masih sama. Next. Nah, ini foto pamer Sigit tahun 2019. Banyak sekali kesempatan yang menghampiri saya dalam kehidupan yang istimewa ini karena saya punya hutang yang harus saya bayar. Saya bukan orang yang terlahir, mohon maaf, bahagia. Saya bahagia tapi bukan dari orang yang kaya raya. Saya ditinggalkan oleh ayah saya sejak kelas 6 SD. Dan saat ini saya sudah berpulang menghadap Allah. Jadi saya punya hutang kepada ibu saya untuk saya banggakan. Saya pernah jadi preman, pernah. Tapi saya harus buktikan kepada ibu saya bahwa saya harus menjadi seseorang yang bisa membanggakan ibu saya. Melalui Karang Taruna, kesempatan itu luar biasa. 2019, saya Ridho Pandetki satu-satunya. Dari Sabah sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote, dari 34 provinsi, satu-satunya mendapat kesempatan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Next. Kenapa bisa? Nah, ini pialanya waktu itu. Next. Karena next, hal-hal inilah. Ini sekretariat kita di Kelurahan Bulia untuk yang sudah pernah datang. Ya, masih ada barangnya persis seperti ini, bukan cuma foto, bukan borang saja. Ya, next. Visinya ini saya buat 2016. Saya tamat sekolah, saya berpikir hidup saya tidak boleh seperti ini saja. Saya tidak punya pengalaman organisasi, tapi saya yakin bangga percaya bahwa kalau kita belajar kita bisa. Saya tuliskan 2016 menjadi Karang Percontohan di Kota Batam yang aktif mengirimkan delegasi ke tingkat daerah maupun nasional. 2019 itu semua terjadi. Karena apa? Karena perjuangan teamwork dan kerjasama tentunya. Next, ini misinya. Selanjutnya, nah kita punya program tentunya. Karang tidak bisa tidak punya program. Bagaimana supaya program itu tertata? Setiap akhir tahun kita melaksanakan sidang untuk menyusun program di tahun berikutnya. Kita beri nama Sidangan Mawaksara. Next. Setiap divisi mengajukan program. Kebetulan kita dulu punya 7 divisi: keagamaan, pendidikan, olahraga. Satu divisi itu satu programnya saja sudah oke. Contoh keagamaan peringatan 1 Muharram. Dilaksanakan 1 kali 1 tahun saja. Pendidikan, pelatihan, olahraganya. Next. Kesenian, pentas seni, divisi kesehatannya Go Green. Next. Kasih informasi yang buat buletin dan website. Divisi hubungan masyarakat menjual takjil dan Ramadan. Total 7. Sederhana, tapi begitu menjual dan memberdayakan anak muda dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Selanjutnya, nah ini program berjangka kita. Ada jangka pendeknya, jangka menengahnya, dan jangka panjangnya. Selanjutnya, realisasinya. Saudara-saudari sekalian yang hadir di ruangan ini, percuma kita buat program sampai 100 kalau tak ada dokumentasi. Jadi foto itu sangatlah penting. Itu akan menjadi catatan kita, akan menjadi track record kita. Jangan lupa untuk selalu foto. Nah ini adalah realisasi kita berbentuk dokumentasinya. Lalu selanjutnya, latihan futsal rutin, kita kerjasama dengan BNN, kita bantu BNN untuk survei, kita membuat market masjid bersama anak-anak muda. Selanjutnya, kita punya band dan sanggar juga. Setiap 17-an kita bekerjasama dengan PKK untuk melaksanakan upacara.
Sesekali kita melaksanakan senam pagi, kemudian sering kita melakukan tradisi makan bersama ala Karang Taruna. Boleh selanjutnya? Nah, Karang Taruna itu ada dua tugasnya. Yang pertama tadi membina generasi muda, yang kedua melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau UKS. Jadi kita kalau banyak program tapi dampak tidak dirasakan oleh masyarakat, tidak dirasakan oleh sosial, itu tidak ada artinya. Pada saat 2019 saya lomba ke tingkat nasional, inilah yang saya ajukan, yaitu pusat kesejahteraan sosial. Bagaimana kita membantu orang-orang yang memiliki masalah kesejahteraan sosial, kita fasilitasi dan kita bina. Ini dokumentasinya. Next. Nah, kita mendata penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi karena dirasakan sekali dampaknya oleh masyarakat. Memfasilitasi anak disabilitas. Kemudian selanjutnya, nah kita juga bekerja sama dengan salah satu panti asuhan yang ada di Kecamatan Batu Aji. Panti asuhannya namanya Bina Mandiri Atifak Wahid. Kita bina anak-anak di sana bagaimana latihan kompak dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana kita bisa membina kalau karena kita saja tidak mandiri secara finansial? Kita tentunya harus memiliki usaha. Kita tentunya tidak bisa terus-terusan mengharapkan kepada pemerintah. Kita harus memiliki usaha kita sendiri yang kita sebut dengan UEP, usaha ekonomi produktif. Jadi kalau berangkat ke tingkat nasional, kata-kata UEP dan UKS itu sudah tidak asing. Saya jumpa ke Bandung dengan kawan-kawan di sana, yang pertama kali ditanyakan adalah, apa UEP kalian? Apa UKS kalian? Kalau kita tidak punya, kalau kita tidak tahu apa itu UEP. Jadi UEP itu adalah usaha ekonomi produktif yang dengan kata lainnya adalah usaha milik kita. Nah, karena saya waktu itu bersama kami semua punya jahe merah, bekerja sama dengan panti asuhan tadi. Selanjutnya, saya itu waktu itu kita juga punya cat kompresor. Nah, itu ada pembagiannya, 80% untuk pengelola, 20% yang masuk ke kas Karang Taruna. Lalu selanjutnya, setiap tahun Karang Taruna juga melaksanakan rekreasi. Itu sangatlah penting untuk bagaimana kita menghibur pengurus dan juga anggota-anggotanya gitu loh. Jadi jangan lupa untuk rekreasi, ini dokumentasi kita bersama. Selanjutnya, program wawasan kebangsaan. Nah, kita bekerja sama dengan polsek setempat. Jadi Karang Taruna itu harus bisa membangun kerjasamanya dengan polsek, PKK, Posyandu dan setiap lembaga yang ada di daerahnya. Jangan sampai kita berjalan sendirian. Karena apa? Karena poin kemitraan itu juga jadi salah satu penilaian untuk menjadi Karang Taruna teladan atau Karang Taruna terbaik. Boleh selanjutnya? Nah, ini nih yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Kenapa kok bisa menang di tingkat provinsi dan mengharumkan nama Batam di tingkat nasional, khususnya Provinsi Kepulauan Riau? Karena kita punya program unggulan, yaitu Revolusi Industri 4.0. Kebetulan saya kuliah jurusan teknik elektro. Saya punya teman-teman juga yang hebat-hebat di bidang teknik. Kami mengajari anak-anak SMP, SMA untuk membuat prototipe robot sederhana yang disimulasikan setiap acara 17 Agustus. Jadi kalau 17 Agustus kami itu ada narinya, kami tak cuma nari, tak cuma nyanyi, kami presentasi robot. Nah, robotnya robot apa? Kalau misalnya tahu, di tahun 2017 itu kita membuat prototipe robot line follower. Jadi kemana garis diikuti sama robot kita. Tahun 2018 kita membuat robot yang dikendalikan oleh Bluetooth HP. Jadi kalau HP-nya ke kanan, ikut robotnya ke kanan, jalan bareng ke kanan, ke kiri dia. Tahun 2019 kita membuat robot pemadam api. Nah, jadi di mana ada api, mobilnya itu datang menghampiri dengan sensornya, lalu dipadamkan. Anak-anak SMP dan SMA yang kita ajarkan, gitu. Kita ajukan ini ke tingkat nasional, dan ini menjadi perhatian satu-satunya dari 34 provinsi yang punya program Revolusi Industri 4.0. Nah, itu hanya dari kita, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Boleh selanjutnya? Selain kita membuat robot, kita 2019 harus punya satu lagi nih yang menyuntik supaya kita tuh bisa mencengangkan mereka semua. Kita punya augmented reality. Kalau misalnya sini tidak asing dengan hal-hal yang berbau dengan informatika, pasti tahu augmented reality atau AR ya. Jadi kita ada barcode, misalnya barcode. Kalau barcode itu di-scan, akan muncul peta kelurahan dulu yang berbentuk 3 dimensi. Di film Iron Man tahu. Kan kalau di Iron Man itu Tony Stark tuh gini-gini aja. Nah, itu seperti itulah kurang lebihnya. Kita buat ya. Jadi di peta ini masih sederhana sekali. Kalau disempurnakan, bisa di dalam peta itu tercantum alamat di mana saja orang-orang yang memiliki masalah kesejahteraan sosial. Nah, ini dia. Di situ beserta big data-nya. Tapi kan itu mahal sekali ya. Jadi kita ajukan yang paling sederhananya saja, gagasannya. Gitulah kira-kira. Sehingga kita benar-benar dipandang dari Karang Taruna yang ada di seluruh Indonesia.
Nah itulah Kota Batam, begitu luar biasa. Selanjutnya, habis ya. Ini Instagram kita. Jadi saya mungkin tak panjang lebar, itulah. Lantas saya ingin menyampaikan motivasinya. Apa pesan-pesan saya? Pemuda itu ibaratkan matahari jam 12 siang, yang paling membara, yang paling panas. Jadi akan sangat sayang sekali kalau kita para pemuda ini tidak membuat karya-karya yang mempesona, tidak membuat karya-karya yang istimewa dan juga luar biasa. Kita anak muda jangan sampai yang ada di Karang Taruna ini tidak jadi siapa-siapa di Kota Batam. Maka semua harus sepakat bersama saya bahwa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, seperti yang disampaikan oleh Bang Dias, Kota Batam ini pemimpin-pemimpinnya, pengusaha-pengusaha besarnya itu dari Karang Taruna semua. Kita sepakat. Kalau bisa kita semua satukan mimpi kita. Kenapa? Anak muda itu harus punya mimpi, saudara-saudari sekalian. Karena kalau kita tidak bermimpi, maka siap-siap kita akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk mewujudkan mimpi mereka. Jadi tegaskan mimpi kita hari ini. Kita satu suara, kita satu pergerakan Karang Taruna. Setelah 3 tahun Karang Taruna dibawa oleh Bapak Zuhair dan kita semua 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kitalah yang akan memegang Batam ini. Ya, sepakat semuanya? Sepakat. Wali Kota Batam, insya Allah dari Karang Taruna. Sepakat? Luar biasa. Jadi kita semua harus semangat, teruslah berkarya. Banyak nih kalau orang-orang di Jakarta itu anggarannya sampai 9 miliar. Kenapa? Karena mereka selain preman, seperti dikatakan Bang Bias, mereka juga berprestasi. Jadi selain kita kuat di lapangan, secara administrasi kita luar biasa. Kita adalah intelektual yang keras, intelektual yang peduli sama bangsa ini. Karena siapapun kita, kalau kita punya kemauan, kita punya tempat di negeri ini, kita punya tempat untuk mengabdi. Ingat, kita sebagai anak muda, ini harus kita ingat lagi. Kalau kita kilas balikan, betapa banyak orang-orang yang menyesal di hari tuanya karena tidak memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Jadi kita harus memanfaatkan dengan baik. Kalau kita sempurnakan niat, maka Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan pertolongan kepada kita. Ketika kita membantu sesama, artinya akhirat yang kita tuju. Ketika akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang kepada kita dalam keadaan tunduk. Jadi semuanya sekali lagi semangat. Karena saya yakin dan percaya bahwa apa yang kita perbuat dari kata-kata dan dari apa yang kita lakukan, kita bisa, kita pasti bisa. Untuk Karang Taruna dan tentunya untuk era Karang Taruna berjaya. Karena saya, Ridho Arfandetski, hari ini sampai detik ini saya masih yakin dan percaya bahwa pemuda adalah garansi masa depan Indonesia berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.